Tapi ya kita bersyukur kita sehat sih. Ya, Jadi dia apalagi ya dengan jadwalnya yang terbang udah kayak pulang pergi udah kayak Bang Toy. Jadi ke 974 lagi, terus kita ke Albaid, Ya. terus kita kulineran, yaitu sambil kuliner juga kita nyobain kunafa, makanan penutupnya di sana gitu kan. Terus nasi apa tuh yang kambing. Nasi kambing. Pokoknya nyobain macam-macam deh. Terus ke The Pearl. Ke The Pearl Sebelum ya. malamnya kita pulang gitu. Malamnya Dan salah satu yang dapat experience juga orang Qatar dan ada beberapa orang dari Arab Saudi juga tuh ramah-ramah banget. Jadi mereka selalu nyapa duluan. Jadi pas kita lagi makan tuh dia masuk, Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam gitu kan. Terus ngobrol gitu. Tanya Mereka where you come dari from gitu Indonesia. kan. Oh, bisa bahasa Arab dong. Wah. Cuma bisa Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bismillah doang misalnya gitu. Alhamdulillah gitu. Terus ya ngobrol gitu, ternyata ramah gitu. Mereka ramah banget gitu dan mereka apa ya, mungkin lihat kita wajahnya agak-agak beda gitu kan, tapi makan di restoran Arab gitu, restoran Turki gitu kan, mereka ngajak ngobrol gitu. Seru sih, itu juga jadi pengalaman juga gitu. Experience baru gitu. Jadi ternyata walaupun beda budaya tapi ada kedekatan juga kan, dan ternyata mereka sambutannya juga positif banget sama kita gitu. Ketemu sama orang-orang Indonesia yang jadi volunteer juga di Piala Dunia, di Pensun, di stadion gitu, ketemu ngobrol, mereka ngajak minta foto gitu. Apa ya, jadi wah hebat juga nih orang-orang Indonesia gitu kan, bisa terlibat di event multinasional kayak Piala Dunia gitu ya. Banyak sih pengalamannya yang didapetin gitu ya, dan kita selalu setiap namanya juga pesta sepak bola 4 tahunan yang selalu dinanti gitu oleh para pecinta sepak bola ya. Jadi kalau pas benar bisa kita datang langsung, melihat secara langsung tuh jadi pengalaman yang luar biasa. Dan kadang ke negara-negara itu tuh kalau kalau nggak ada Piala Dunia belum tentu kita kesana gitu kan. Jadi itu senang banget bisa nyampe ke sana. Apalagi sebentar doang gitu waktunya, cuma 6 hari. Ya. Jadi tiap momen dinikmatin aja. Iya. Begitu pulang baru berasa capeknya. Tapi seru. Nah, sebelum berangkat ke Qatar itu sendiri dari Wah, nggak sempat persiapan karena memang Jadwalnya dia lagi parah lagi- banget bulan ini. Lagi ajaib banget dari 3 bulan lalu sebenarnya. Dia harus syuting di luar kota, setiap seminggu sekali pulang ke Jakarta buat syuting juga di Jakarta. Terus balik baru 2 hari langsung berangkat ke Sumatera touring. Pulang Balik lagi 2 hari. 2 hari langsung berangkat ke New US. York, ya. 8 hari sama perjalanan, pulang istirahat 3 hari. Istirahat 2 hari. Nggak langsung ya. Nyampe landing malamnya, Langsung paginya langsung ke Banyuwangi. 2 hari di Banyuwangi, balik 2 hari ke Qatar lagi. Ini baru hari keberapa nih? Ketiga ya. 3. Hari ketiga di Jakarta lagi gitu, dan besok udah harus ke Bandung lagi. Jadi jadwalnya bulan Desember, apalagi sampai akhir tahun ini ya. Ini lumayan padat dan nggak sempat persiapan apa-apa sih. Tapi ya kita bersyukur kita sehat sih. Ya, Jadi itu apalagi ya dengan jadwalnya yang terbang udah kayak pulang pergi udah kayak Bang Toy. Tapi maksudnya ya begitu kayak dari New York dengan cuaca yang beda banget, begitu sampai Qatar cuacanya juga beda banget, beda waktunya juga, jet lag dan segala macam. Tapi kita sehat gitu, dan begitu pulang pun bisa tetap langsung beraktivitas lagi sih, itu penting banget sih Mas. Nah, dengan jadwal yang padat begitu kan bentar lagi mau Natal gitu. Udah nyiapin waktu. Saya Natal pun nggak di rumah dia Ini tanggal 22 nanti berangkat ke Bangkok. Dan ini untuk pertama kalinya ya, selama kita menikah 16 tahun, ini pertama kalinya kita Natalan nggak bareng akhirnya. Soalnya diajakin ke Bangkok nggak mau, anak-anak nggak mau lah, karena yang gede-gede kan Leo sama Diego tanggal 17 baru sampai Jakarta. Mereka balik liburan kan dari Prancis, sekolahnya libur. Terus Sabrina juga diajak, mau nggak ke Bangkok gitu kan, Natalan di sana. I don't think so gitu kan, dia mau di rumah aja gitu. Terus ya udah kalau gitu papanya memang masih harus ada kegiatan, ada berangkat dulu.
Natalan di sana, tapi tanggal 26 udah balik ke Jakarta. 27 kita rencana mau road trip ke Jawa Timur sama ke Bali. sampai tahun baru lah rencananya. Jadi akhir tahun mungkin ya baru bisa spend time gitu sama keluarga. Jadi di rumah numpang lewat doang. Jadi Mas Darius sendiri Natalan sendiri nih ya tahun ini. Natalan Iya. sendiri. Natalan Natalan kerja. Pertama kali dalam 16 tahun nih. Ya. Gitu. Nah, membagi waktu sama Sabrina sendiri gimana sih Mas Darius? Palingan sama Iya, akhirnya ketemunya cuma sebentar-sebentar. Waktu itu sempat pas banget ketemu dan ada waktu sampai sebelum sore lah ya. Jadi pas nungguin Sabrina pulang sekolah, begitu dia pulang, makan siang bareng, terus aku ajak dia ke toko buku. Karena waktu itu dia ada Ya kan, beberapa yang kadang mau aku udah bilang sama Darius gitu, kalau dicari. misalnya ada bapaknya semua pas di rumah, mungkin pas aku mesti justru yang pergi mesti karena kerja, boleh nggak Iya. kamu temenin anaknya gitu, mesti ke toko buku atau apa gitu, jemput sekolah atau apa gitu. cuma sehari doang gitu. Terus ini baru 2 hari ini bisa setiap dia pulang sekolah ada di rumah sebentar, ketemu sebentar, ngobrol dia segala macam, atau malamnya ketemu gitu. Ya memang akhirnya waktunya nggak banyak tapi lebih ke kualitasnya sih, dan tetap jaga komunikasi. Sekarang kan anak-anak udah punya WhatsApp sendiri kan, bisa ngobrol di WhatsApp, Iya. lebih ke bisa kualitas video gitu ya. call gitu. Iya, iya, yang penting mamanya kan. Begitu kemarin aku pulang dia langsung nanya, "Mama besok pagi anterin aku sekolah kan?" Iya. Belum tidur belum bener juga emaknya bangun pagi tetap nganterin sekolah kayak gitu. Berarti nanti tahun baru ini rencananya road trip ke Banyuwangi sekeluarga tuh ini. Iya, Iya. berlima. Angin dideketin gitu. Oh, Iya, rencananya memang berlima kita mau road trip. Jadi terakhir itu road trip tahun 2016 kita. Anak-anak masih kecil banget. terakhir 2018 di UK. Di UK nggak, maksudnya di Iya, Indonesia. 2016, Itu ke Jawa Timur juga gitu kan. Dan ini kita akhirnya kemarin aku bilang sama dia, udah deh mau ke Bali pasti rame banget, tiket juga pasti mahal gitu kan, harga tahun baru dan segala macam. Akhirnya aku pikir better kita cari yang belum pernah kita kunjungi lah gitu ya. Terus ya udah akhirnya aku bilang sama dia kita road trip aja yuk ke ini, nyobain ke Jawa Timur, ke Ijen apa segala macam gitu. Ya udah ayo gitu kan. Ya udah akhirnya dia mau. Bapak ini yang nyetir soalnya. Sanggup tuh Mas Darius kita buat road trip ke tempat-tempat yang jauh. Apa tuh? Iya, buat road trip kayak gitu memang sudah biasa. Oh dia mah seneng. Udah biasa, kita udah biasa dari anak-anak kecil. Ya mulainya jarak pendek ya, mulainya mungkin seperti kebanyakan orang lah, Jakarta Bandung gitu ya, ngajak Dona dulu. Jakarta Waktu baru Puncak. anak baru 1 gitu ya. Terus pertama kali kita road trip jauh itu ya di Pulau Jawa sebenarnya, dari Jakarta sampai ke Malang, sampai ke Malang. Terus tahun depannya kita coba road trip di New Zealand. Ya, Tuh pakai camper van berlima gitu kan. ya 2017. Terus kita coba road trip di Eropa juga. Terus road trip lagi dari Jakarta sampai Bali. Pulang pergi gitu kan. Jadi memang udah anak-anak juga udah terbiasa gitu. Aku memang dari kecil suka gitu diajak jalan-jalan naik mobil gitu kan, mampir ke banyak tempat gitu. Sama papa dulu ya, sama mama juga gitu kan. Jadi ya kebiasaannya sampai sekarang gitu kan. Kayak kemarin juga syuting di Bali hampir 2 bulan di sana. Bawa mobil. Bawa mobil, bawa motor. Jadi kalau lagi break main motor di sana gitu kan. Pulang bawa mobil sendiri gitu, 15 jam dari Bali gitu kan. Ya udah biasa lah. Ya nikmatin aja perjalanan. Lagi pernah ke Bali gitu, jadi ke Banyuwangi ya udah. Ya Banyuwangi ya memang apa namanya, jalurnya satu arah ya. Dan dia biasa direct mas gitu, Iya. nyetir tuh langsung, nggak maksudnya nggak. Kita kan ke Bromo udah pernah. Jadi tahun ini mungkin bilang sama Dona kayak coba ke Ijen, kan anak-anak belum pernah di Ijen Iya. gitu kan. Kita coba deh. Kalau memang pada kuat mau lihat Blue Fire yang cuma ada 2 di dunia, kita bisa Masuk di coba Ijen. masuk. Soalnya kan memang jalan ke atasnya mungkin nggak terlalu lama, tapi naik turun ke kawahnya yang memang butuh Kerja. waktu kan. Dan pasti capek banget karena Harus subuh ya itu? Subuh ya. Harus pas gelap, kalau nggak kelihatan kan Blue Fire-nya gitu. Jadi ya kita at least kalau nggak lihat Blue Fire bisa lihat sunrise di Ijen, kemudian cuacanya bagus juga gitu kan. Terus dari sana kita mungkin ke Menjangan, jadi Nyebrang. Bali Utara, nggak ke selatan.
Mungkin terakhir Mas Darius dan Mbak Dona, ada nggak sih tips buat orang tua di rumah gitu buat yang kan kalian kan sibuk gitu cara mengatur waktu dengan anak-anak atau quality time dengan anak-anak seperti apa tipsnya gitu? Ya semua sebenarnya harus balance ya, harus balance sebisa mungkin lah, karena memang kadang kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk bekerja, untuk cari nafkah buat keluarga, tapi di sisi lain itu bukan satu-satunya gitu kan. Anak-anak, pasangan tetap butuh perhatian, tetap butuh quality time ya sebisa mungkin gitu. Dan rasanya sekarang udah banyak orang tua yang bisa dapat informasi dan ada banyak tips bagaimana cara nyiasatin waktu, cara short getaway, cara short trip, destinasi yang juga mungkin dekat dan bisa ditempuh dengan lebih nyaman gitu ya, nggak harus jauh-jauh gitu, atau bahkan nggak harus keluar rumah gitu. Banyak kegiatan juga yang bisa dilakukan di dalam rumah bareng sama anak-anak. Intinya sih quality time sih penting sih, dan di masa tumbuh kembang anak juga mereka kan butuh perhatian dari kedua orang tua, bukan cuma dari ibunya atau dari bapaknya aja gitu kan. Jadi memang Balance, ya. dua-duanya harus hadir, Ya. harus bangun komunikasi terus, dan pengennya kan kita tetap dekat sama anak-anak sampai mereka gede nanti gitu kan. Gak cuma pas kecil aja lucu, tapi pas gedenya jadi berjarak gitu kan. Tapi pernah nggak sih kehilangan momen gitu? Waktu dulu kecil dekat terus karena kesibukan gitu jadi aku tahu tuh udah gede aja gitu. Nggak sampai kayak gitu sih, karena kalau dulu waktu anak-anak kecil aku ada momen yang mentingin kerja gitu kan, ada momen mentingin kerja, tapi Dona yang akhirnya selalu ngingetin dan jadi jembatan gitu. Sampai akhirnya punya komitmen setahun minimal 2 kali pas liburan anak-anak sekolah harus liburan sama-sama, nggak boleh kerja gitu kan. Itu quality time lah yang 24 jam sehari selama 10 harian kita benar-benar bareng gitu. Sekaligus bonding gitu. Iya, dan akhirnya jadi kebiasaan, jadi keseruan yang ditunggu-tunggu sama sekeluarga gitu. Aku pun yang tadinya awalnya nggak nyaman gitu kan, lagi liburan udah lewat 3 hari udah gelisah tuh. Wah Ini nih sukanya kerja lah. kerjaan nih belum beres nih apa gitu kan. Pengen cepet-cepet pulang ke hotel gitu kan. Ya akhirnya pelan-pelan mulai berubah mindset, dan prioritasin ketika sama anak-anak ya sama anak-anak gitu. Bener-bener sampai akhirnya kita menyadari, sampai aku yang bilang ke Dona, ini liburannya anak-anak ya, bukan liburannya kita ya. Iya, gitu. iya. Sampai bisa balik nasihatin Dona juga gitu kan. Ya akhirnya kita bertumbuh berkembang dari sana dan jadi ini satu kebiasaan, dan ya udah benar-benar bisa enjoy gitu ya. Waktunya kerja fokus, begitu waktunya buat keluarga liburan ya kita benar-benar total buat keluarga, buat anak-anak, iya. buat sama-sama. Oke, siap. Terima kasih banyak. Terima Siap. kasih. Thank you. Mas, aku boleh minta tar gitu? Boleh. Ya nanti Boleh. Ya, kayak gitu aja paling cepat udah kan. HRS juga itu kan. dari pribadi gitu ya, dari Mas Dariusnya. Dari kantor soalnya datang ya kan, dari kopi sama anak-anak Instagram ada, semua. ya. Oke. Nanti yang minggunya besok atau lusa ya. Pak Natal dong, Mbak Dona kalau boleh ikut liputan gitu.